Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Doni Saputra, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya sedang menjalani ujian tengah semester atau UTS dengan dosen pengajar Bapak Dr. Andes Ucuk Darussalam STMT, yaitu dengan mata kuliah jaringan wireless dan mobile dengan kode kelas IT 501. UTS yang diberikan oleh Pak Ucuk itu soalnya adalah carilah wireless network simulator online yang bersifat free. Nah, di sini saya menggunakan software Cisco Packet Tracer dan saya sudah mempelajarinya. Lalu soal nomor 3, rancanglah jaringan komputer yang terdiri atas 5 mobile phone, 2 laptop, 1 printer, dan jaringan yang terhubung dengan internet. Lalu kita nanti akan sebutkan komponen utama yang dilibatkan mulai dari jaringan kabel fisik yang digunakan, switch, hub, dan router. Lalu melakukan setting dan konfigurasi TCP/IP, DNS untuk menghubungkan jaringan ke internet. Lalu lakukan tes routing sederhana dari host kepada klien, lalu jelaskan performansi jaringan wireless mengacu pada hasil routing sederhana ping dan tes. Oke, baik, kita langsung kepada simulatornya ya. Nah, ini soal yang sudah saya kerjakan sebelumnya, tapi memang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, di sini saya menggunakan router 1941. Router 1941 ini sebagai WAN-nya ya, sebagai internetnya. Kita coba cek konfigurasinya. Oke, sorry. Sebelum masuk ke router konfigurasi, mungkin kita lihat dulu konfigurasi topologinya deh. Di sini saya coba membuatkan topologi yang sederhana ya terkait dengan mata kuliah jaringan wireless ini. Yang pertama di sini ada internet router untuk akses WAN-nya, internetnya. Lalu di sini ada router yang menghubungkan nanti ke jaringan lokal. Di sini juga ada satu switch unmanaged ya. Kebetulan saya coba setting secara simpel dulu. Di sini menggunakan switch yang unmanaged. Lalu ada satu buah PC, nanti kita lengkapi sesuai dengan soal yang diberikan oleh Pak Ucuk ya. Dan di sini ada wireless router juga. Di sini ada smartphone yang tadi saya coba sudah hubungkan, dan juga ada laptop ya. Nah, ini topologi sederhananya yang saya buat. Mungkin kita akan langsung masuk kepada penjelasan yang ada di masing-masing perangkat. Oke, perangkat yang pertama untuk internetnya saya di sini menggunakan router 1941. Oke, kita langsung saja coba lihat konfigurasinya. Kita bisa by konsol atau by config di sini ya. Konfigurasi di sini. Ini untuk penamaannya tadi saya sudah namakan, mungkin kita bisa rubah juga nggak masalah. ISP1 misalnya. Lalu hostname-nya ISP1. Oke. Nah, untuk interface sendiri yang saya gunakan untuk IP address-nya adalah ini ya, 200.1.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Ini sebagai IP WAN-nya ya, loopback-nya ya, loopback yang kedua ya, IP loopback yang kedua nanti sebagai WAN-nya. Oke, kita langsung masuk ke command prompt aja. Oke, kita coba lihat konfigurasinya. So, running apa saja yang tadi saya sudah setup di sini. Yang pertama itu saya tadi coba memasukkan interface loopback 0. Nah, untuk fungsinya interface loopback 0 itu apa? Nah, tadi saya sudah catat ya di sini ya. IP loopback adalah alamat IP khusus dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menguji dan juga memantau konektivitas jaringan. Jadi IP loopback ini kalau di jaringan yang enterprise memang dibutuhkan ya. Nanti dia untuk memantau, monitoring apakah ada loopback atau performancenya melambat dan sebagainya ya. Jadi itu fungsinya ya. Secara fungsi pengujian dan pemecahan masalah digunakan untuk menguji konektivitas, memastikan bahwa perangkat jaringannya berfungsi dengan baik. IP loopback juga dapat digunakan untuk menyediakan layanan lokal yang hanya dapat diakses oleh perangkat itu sendiri. Kayak contoh misalnya kita mau remote, kita nggak perlu akses ke IP yang
apa namanya, distribusikan kepada jaringan lokal ya. Jadi kita bisa direct konsol ke IP ini ya. Gitu. Tadi saya coba apa namanya setup interface loopback nolnya, saya coba berikan IP ini ya. IP interface loopback 0, caranya seperti ini. IP address, kita masuk ke interface dulu, interface loopback 0, lalu kita masuk ke IP address 88888, lalu subnet masnya 255.000. Oke, kita coba no shutdown, exit. Kita masukkan kembali ke interface loopback yang selanjutnya ya. Interface loopback yang selanjutnya itu loopback yang ke satu ya, interface loopback 1. Lalu kita masukkan IP addressnya 9999.255.0 dan 0. No shutdown agar interface-nya menyala ya. Kita exit. Lalu kita coba masuk kembali kepada interface loopback yang terakhir ya, interface loopback 2. Masukkan IP addressnya 200 dan 200, 255. Nah ini nanti dari setiap IP loopback ini harus bisa diakses dari access point maupun dari apa namanya laptop, printer, PC dan smartphone. Oke, kita coba save terlebih dahulu. WR copy running config startup configuration. Oke, kita coba show running lagi. Nanti kita akan lihat setelah IP loopback apa saja yang kita coba setup. Setelahnya itu kita setup interface gigabit Ethernet ya. Gigabit Ethernet ini yang apa namanya ada di sini ya. Nah, ini yang menghubungkan router ini, router one ini menuju ke router lokal yang ada di bawahnya. Caranya ya seperti biasa, kita masuk config terminal, lalu interface gigabit 00. Oke, lalu kita masukkan IP addressnya. IP addressnya itu yang tadi ya, yang IP loopback ya. Ini kan ada IP loopback kedua ya. Nah harus dibedakan ya, harus dibedakan dengan IP loopback yang kedua ya. Kalau IP loopback yang kedua kan nanti untuk memantau jaringannya ya. Nah ini IP interface-nya nih, interface yang menghubungkan dari router 1941 yang ke internet menuju ke router yang di bawah. IP addressnya kita masukkan 200, 1, dan 1, 255, 0. Jangan lupa no shutdown agar interface-nya aktif. Speed juga auto. Nah biasanya kalau ingin merubah speed ini, kalau memang router yang di sana yang di lawannya itu hanya support 100, kita bisa setting speednya 100 ya, nggak perlu auto ya. Itu bisa disesuaikan. Router juga kita setting auto. Kita mau shutdown lagi. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke interface gigabit 01 nya nggak perlu ya, karena kan hanya satu aja yang disetting. So running lagi, so running config. Tadi pertama setting IP loopback sudah selesai, interface-nya disetting. Oke. Nah, ini IP root ini nanti ya, kita setup IP yang di bawah dulu deh, IP router yang di bawahnya dulu ya. Nanti kita bisa tentukan IP root ini kalau setelah yang di sini sudah disetting. Dia akan melalui jalur yang mana gitu ya. Oke. Untuk sementara konfigurasi di sisi router yang ke internet, menuju internet atau router yang WAN ini sudah selesai. Kita bergeser menuju ke router yang lokal yang di bawah ya, yang menghubungkan antara apa namanya network lokal menuju ke internet. Kita coba. Di sini saya menggunakan
router yang sama, router 1941. Oke, kita langsung aja ke command prompt ya. Apa saja sih yang di setting, kita coba show run dulu. Tadi saya sudah coba setting. Oke, ya. Oke, yang pertama kita masuk ke tahap konfigurasi terminal dulu ya. Lalu tidak lupa kita setting interface gigabit Ethernet 0/0-nya. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address yang menghubungkan antara router yang ini dengan router ini ya. Kalau tadi kan ada IP 200, ada IP 200.1.1.1 ya ini ya. Nah, ini kita menggunakan IP address 200.1.1.2. Nanti 200.1.1-nya sebagai gateway. 200.1.1.1 255 255 255 0. Oh, nggak bisa karena tadi saya udah setting ya. Oke, duplicate ya. Apa? So running config. Oh, sorry, saya ada salah nih. Aja dia. Oke. Interface gigabit Ethernet 0/0. IP address 200.1.1.2 harusnya ya. Oke, kita mau shutdown. Seperti biasa, speed juga sudah auto. Nah, tadi kan saya sampaikan ya, untuk setting IP route yang di sini kita perlu setting terlebih dahulu IP interface yang ada di gigabit Ethernet yang menghubungkan ke jaringan lokal ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Untuk yang gigabit Ethernet 0/0 itu dari router ini menuju ke WAN, ke router WAN. Nah, untuk yang gigabit Ethernet 0/1 ini yang menghubungkan menuju ke jaringan lokal yang ada di bawahnya gitu ya. Kita coba konfigurasi dulu. Kita masuk ke interface gigabit 0/1. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya 10.103.101.255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Oke, exit. Kita perlu show running dulu ya. Show running configuration, apa aja sih yang udah kita setting. Tadi kita sudah setting IP interface yang menghubungkan menuju ke router internet dari router lokal. Nah, ini yang dari interface 01 menuju ke switch yang ada di bawahnya. Oke, kita setelah ini kita masukkan IP root-nya ya. IP root. IP root. Jadi nanti jalur internet yang dari IP address 10.101.101 ini ketika akses ke 200.1.1 atau 888 atau 99 ini akan melewati routing protokol static routing protokol yang ada di 200.1.1 ini, yang mana ada di router ini gitu ya, saling menghubungkan. Oke, config terminal. Lalu kita masukkan IP route 200.1.1.1. Oke. Kita coba exit, lalu kita cek show running configuration. Oke. Oke, sudah semua ya nih ya untuk konfigurasi ini ya. Oke, waktunya masih ada ya 14 menit ya. Oke, dari sisi router yang di bawah kita sudah setup IP route-nya, interface-nya juga sudah kita setup. Jadi dia akan melewati jalur. Jadi kenapa saya tulis 00 untuk sementara? Jadi semua network yang ada di bawah router ini nanti sampai dengan ke tahap sini ya, access point, semuanya bisa lewat
mengakses ke internet melalui gateway 200.111. Oke. Oke. Dari router ini kita udah menentukan tadi IP rootnya ya. Nah sekarang sebaliknya dari sini agar bisa komunikasi sampai ke bawah, kita coba routingkan kembali ya. Oke. Kita coba show running. Show running. Oke. Kita coba apakah konfigurasinya, kita cek kembali ada yang terlewat atau tidak ya. Oke. Konfigurasi terminal tidak ada ya. Kita langsung setting ke IP rootnya ya. IP rootnya ini yang kita masukkan adalah network yang lokal ya, network yang lokal yang ada di bawahnya. Ketika nanti kita ingin ngeping kepada network yang segmen network yang ada pada smartphone maupun laptop ataupun printer, PC, laptop, ini semuanya melalui ini ya. 10 melalui network itu ya, 10.103.100.0. Nah, sebaliknya kalau tadi ketika kita melakukan IP root 0000 itu kita lewatinya gateway 200.111. Nah, kalau sekarang dari network yang ada dari atas ini ya, dari router ini, ketika ingin mengakses ke bawah, kita melalui network yang ada di seberangnya. Ya, ini gateway-nya ini ya 200.112, di mana 200.112 adalah router yang ada di bawahnya ya. 000 255 255 255 0. Lalu kita masukkan 200.112. Oke. Kita cek kembali apakah ada yang kurang, seorang. Oke. Oke. Sudah ya. Kita coba cek ping ya dari router yang di sini dan sebaliknya apakah bisa saling komunikasi. Kita coba cek. Nama ping 888. Oke, masih time out, nggak apa-apa. Oke, itu sukses rate-nya 80%. Yang pertama kali suka seperti itu ya. Oke, 88 bisa dari router 1. Saya namain hostname-nya router 1 ya. Router 1 bisa connect ke IP loopback yang tadi kita setup ya. Sebagai one-nya itu ya. 999. Oke. Ping 200 1 juga IP loopback-nya sudah berhasil. Lalu kita ping ke 200.111. Oke, berhasil. Lalu sebaliknya, apakah dari sini kita bisa lakukan ping 10 jangan dulu, ping 200.112. Oke, berhasil. Aman ya. Kalau untuk konfigurasi switch ini saya menggunakan switch 2960 yang 24 port ya. Saya nggak ada konfigurasi apa-apa di sini. Default aja ya, hanya menghidupkan interface-nya aja. Nah, di sini PC juga saya berikan IP segmen IP konfigurasi 10.102.102 ya. Saya samakan dengan interface yang ada di sini nih. Yang ada di interface gigabit Ethernet 001 karena kan gateway-nya 10.103.101. Jadi kita coba cek deh ganti IP-nya pakai IP 10. Kita di HCP-kan dulu ya supaya pembuktian bahwa konfigurasi ini bisa jalan. 10.120 deh saya masukkan 255 gateway-nya ke IP router yang R1 ini ya, IP router ini ya 10.1. Oke, kita sudah config, close, kita cek. Oke, CLS habisnya kita cek background IP config kita sudah kena config. Oke, betul. Ping 888, apakah dia berhasil connect ke internet? Oke, berhasil ya ke internet ya, ke IP loopback ya, karena kan itu adanya di luar ya. Ping 200.1. Nah, ini berarti routingnya udah jalan ya, routingnya sudah jalan melalui PC. Oke. Nah, lalu di bagian konfigurasi yang apa namanya
wireless, kita coba cek ya. Di sini saya menggunakan untuk wirelessnya sendiri, di sini saya menggunakan kabel crossover ya. Crossover, kita coba dilihat dulu deh. Oke, kita simulasikan. Kabel crossover dari fast Ethernet 01 menuju ke internet 1. Kita cek ya, apakah jalan atau tidak. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya. Di bagian akses point tadi saya sudah menambahkan kabel crossover. Kabel crossover ini kita pasangkan dari switch menuju ke wireless routernya ya, WRT 300N ya, saya menggunakan itu ya. Lalu kita lanjut dari sisi konfigurasi. Dari sisi konfigurasi sendiri tidak banyak sih yang saya lakukan konfigurasi ya. Di sini saya hanya menambahkan IP interface LAN-nya saja gitu. Jadi nanti semua user, semua smartphone maupun lainnya yang connect akan mendapatkan DHCP dari router ini ya. Gitu. Di sini saya setting interface LAN-nya, disamakan segmennya dengan segmen yang ada di router R1 ini ya. 10.103.105. Lalu dari sisi wireless konfigurasi, saya bikin SSID-nya UTS, lalu channelnya 2,4. Saya pilih channel yang nomor 6 karena di frekuensi ini biasanya jarang terjadi tumpang tindih channel ya. Nah, untuk autentikasinya saya menggunakan WPA2 PSK. Untuk passwordnya juga saya berikan password UTS 12345. Nah, untuk konfigurasi sendiri kita bisa melakukan dua konfigurasi ya, mau di sini atau melalui GUI-nya nih. Nah, kalau untuk di GUI-nya sama saja sebetulnya ya, tapi kita bisa setting untuk DHCP-nya maksimal berapa yang kita bisa berikan gitu ya. Karena kan ini menjadi DHCP server, berapa user yang bisa connect maksimalnya kita bisa setting di sini. Kebetulan karena usernya nggak terlalu banyak, kita coba setting cukup lah 20 lah ya, 20 user ya. Kita mulai dari 150, 10, 103, 150 untuk posisi di HCP-nya. Nanti ketika start dia akan mulai dari 10, 103, 150. Oke. Lalu di sini ada basic wireless setting seperti biasa yang tadi saya sampaikan, hampir sama yang ada di konfigurasi. Di sininya kita bisa milih radio band. Saya di sini pilih auto, wide channelnya juga saya pilih auto, yang standar channelnya saya milih yang nomor 6. Untuk SSID-nya tadi ya UTS. Lalu untuk security mode-nya saya pilih WPA2 personal. Nah, di sini kita masukin passphrase-nya UTS 12345. Oke, itu di bagian konfigurasi wireless. Lalu kita coba masukkan satu perangkat di sini yang ingin connect ke wireless ya. Kita berikan contoh di sini ada PC ya. Sorry, jangan PC deh. Smartphone. Oke. Smartphone kita coba setting. Smartphone ini nanti akan connect menuju ke sini. Oke. Smartphone. Nah, ini kan pada bagian setting interface-nya kita bisa pilih wireless, lalu pada bagian gateway dan DHCP-nya juga, pada bagian interface IP address-nya juga kita pilih DHCP, di sini wireless. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di bagian wireless-nya ya. Di bagian wireless kita perlu memasukkan SSID-nya. Nah, SSID tadi kan saya pilihnya UTS ya. Membuatnya UTS di sini nih. Nah, kita coba masukkan autentikasinya sesuai OTS WPA2 PSK ya. Passwordnya UTS 12345. Oke. Ini juga kalau ini sudah default ya. Mobile data ini. Yang kita butuhkan tuh yang ini ya, supaya kita bisa terhubung. Oke. Oke, sudah. Nah, ini sudah terhubung, kita tinggal tunggu apakah smartphone ini oke. Smartphone ini sudah mendapatkan IP ya. Nih, IP-nya sudah terlihat kan ya. 10, 103, 100, 151. Oke, kita
coba cek by command prompt IP config betul nggak? Oke, benar nih ya. 10.103.100.151. Kenapa dia mendapatkan default gateway-nya bukan router? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, wireless router ini saya menjadikan router DHCP server ya. Jadi semuanya yang connect ke sini akan di routing kembali menuju ke router yang ada di sini. Oke, nanti baru dari sini akan di routing ke atas. Coba kita simulasikan apakah smartphone ini sudah bisa akses ke internet dengan ping ke 88. Oke. Kita coba tunggu. Biasanya dia akan mengalami timeout dulu. Oke, berhasil. 88. Oke, berhasil. Lalu ke 9999. Berhasil. Ke ping 200 1. Coba bisa nggak ya? Oh, sorry, kelebihan ya. Oke, berhasil. Kita coba ke router 200.1.1.1. Oke, berhasil ya. Oke, berarti smartphone ini sudah bisa mengakses ke internet yang ada di sini. Dari sini connect kepada router wireless ini sebagai DHCP server dan juga wireless server. Lalu connect ke switch, dari switch ini menuju ke router dan dihubungkan melalui internet ini yang ada di atas ini, router ini ya. Nah, untuk PC-nya juga apakah bisa komunikasi dengan smartphone yang tadi? Kita coba cek. Ping 10.103.100.151. Oke, bisa ya. Kita coba cek apakah dari smartphone tadi bisa connect ke 10.103.120. Ping 10.103.120. Oke, berhasil. Oke, kita coba lengkapi ya, smartphone-nya baru ada 2 ya. Apakah semuanya bisa terkoneksi dengan baik? Kita coba cek. 4, 5. Oke, ini yang pertama. Seperti tadi ya, balik lagi. Kita coba setting di bagian ini. UTS. Ini besar kecilnya mempengaruhi ya. Jadi kalau nanti teman-teman bikin di sini UTS SSID-nya besar, di sini juga harus disamakan. Oke, UTS 12345. Oke, sudah. Kita coba cek. Nah, oke, apakah dia akan sudah terhubung? Oke, dia mendapatkan IP 10.103.153. Apakah ini juga sudah terhubung? Oke, aman. Oke, tinggal satu lagi ya. 2 lagi ya. UTS 12345. Oke. Cek. Apakah dia mendapatkan IP? Oke, sudah. Kita coba di bagian ini juga. UTS 12345. Oke. Kita coba apakah sudah terhubung. Mantap, alhamdulillah sudah terhubung. Oke, sinyalnya juga bagus. Oke, tinggal satu lagi ya tadi ya, laptop ya. Kalau berdasarkan soal itu kan 2 laptop. Oke, kita tambahkan laptop. Nah, pada bagian laptop sendiri nih, di bagian interface-nya nih perlu ada, kita matiin dulu laptopnya ya. Ini kalau mau menambahkan modul biasanya harus dimatikan dulu. Karena saya tidak butuh Ethernet, jadi saya take out. Saya masukkan kembali bagian wireless aja deh. Oke, lalu saya nyalakan kembali.
sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan kartnya ya, wirelessnya sudah muncul ya. Harusnya kan sebelumnya interface-nya Ethernet ya, Ethernet adapter. Nah, lanjut ke bagian wireless. Nah, di sini seperti tadi kita juga memasukkan SSID-nya ya. SSID-nya UTS, WPA2, UTS 12345, password-nya. Oke, kita tunggu apakah laptop ini bisa terhubung. Oke, terhubung ya. Nah, oke, kita pastikan deh. Ping 8888. Oke, jalan nggak ya? Coba. Oke, jalan. Good. Mantap. 9999. Jalan. Oke. Oke, semuanya sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa saling komunikasi antar network. Jadi kesimpulannya, inilah topologi yang ada ketika kita membangun jaringan wireless ya. Jaringan wireless ini kita bisa implementasikan di small business, di office yang menengah ke bawah ya. Karena apabila nanti networknya sudah besar, kita memerlukan VLAN dan sebagainya biasanya ya. Dan SSID Wi-Fi-nya pun, wirelessnya pun biasanya akan berbeda VLAN ya, menggunakan multiple SSID dengan SSID yang berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait dengan penjelasan apa namanya mengenai UTS ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu apa namanya cukup sekian dulu dari saya terkait dengan pemaparan saya mengenai apa namanya UTS ini, jaringan wireless dan mobile. Terima kasih untuk Pak Dr. Ades Ucuk Darussalam STNT. Berikut saya lampirkan video ini sebagai hasil ujian tengah semester saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.